Pemirsa, perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas. Kebijakan tarif dan pembatasan ekspor impor yang terus berlanjut kini mulai menekan perekonomian China sekaligus mengguncang rantai pasok global. Lantas seberapa besar dampaknya terhadap pasar keuangan dunia? Dan apakah Indonesia bisa memanfaatkan momentum pergeseran industri dari China ke kawasan Asia Tenggara? Dan saat ini kami sudah bergabung dengan Chief Economist BCA, ada Bapak David Sumual. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mbak Jessica. Pak David, kalau kita berkaca dari negosiasi dan juga perang dagang yang pernah berlangsung antara Amerika Serikat dan juga China, kira-kira bagaimana penilaian Anda terkait dengan probabilitas eskalasi tarif 100% Amerika Serikat terhadap China? Apakah ini akan benar-benar terrealisasi pada 1 November 2025? Ya, ini tampaknya sudah masuk ke babak ketiga ya setelah Trump 1.0 2016-2020. Sekarang kemarin di bulan April ada saling serang juga. Nah, ini masuk ke tahap ketiga. Minggu lalu Trump mengungkapkan kemungkinan menerapkan tarif 100%. Dan juga ada balas-membalas juga ya, karena baru-baru ini juga ada berita Hanwha Ocean ya, atau Hanwha Shipping itu juga ini perusahaan Korea Selatan yang berinvestasi di industri perkapalan di Amerika Serikat juga diancam oleh China ya. Dan juga ketika sandar di pelabuhan di Amerika ataupun di China, ini juga ada saling mengancam ya, akan memberikan shipping cost tambahan. Jadi ini yang kita khawatirkan sebenarnya, yang kita inginkan sebenarnya mereka semua maju ke meja perundingan. Tapi dari sisi dampak memang baru sebatas sentimen, Mbak Jessica. Jadi kelihatan minggu lalu memang akhir minggu lalu sempat bergejolak pasar ya. Tapi kita lihat memasuki minggu ini kelihatan pasar sudah mulai kembali tenang ya. Jadi kita berharap ini ada negosiasi kembali antara kedua belah pihak sehingga pasar bisa lebih tenang ya. Baik, pasar saat ini artinya masih wait and see hingga tanggal 1 November nanti, Pak. Betul, betul. Jadi masih wait and see, masih menunggu negosiasi dari Amerika Serikat dan juga China ya. Tapi kelihatannya juga banyak negara sudah mulai mengantisipasi ya. Contohnya Indonesia juga sekarang kan mempercepat ya negosiasi dagang, negosiasi perjanjian comprehensive agreement yang sudah terjadi kan dengan Eropa ya. Nah, kita juga coba percepat juga dengan negara-negara lain, kawasan-kawasan lain untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk ya, atau skenario terburuk, Pak Jessica. Oke, Pak, tapi kalau kita melihat dari sisi rantai pasok global, kira-kira sektor atau subindustri mana yang paling rawan terdampak? Mungkin dari sisi semikonduktor ataupun baterai? Ya, kalau untuk global sih kelihatannya kaitan dengan industri teknologi ya, karena ada ancaman China juga akan coba mengurangi atau bahkan melarang ekspor tanah jarang. Nah, tanah jarang ini atau rare earth ini kan juga sangat diperlukan oleh industri elektronik ya, termasuk semikonduktor. Nah, ini tentunya kita tahu semua alat-alat sekarang di dunia itu banyak menggunakan semikonduktor ya, alat-alat elektronik di dunia, dan ini tentu akan bisa mengganggu ya perdagangan global. Sekaligus juga nanti kemungkinan juga bisa saja bereskalasi. Nah, kalau bereskalasi ini juga mungkin akan kena ke komoditas-komoditas lain yang terkait dengan industri manufaktur. Jadi mungkin pukulan akan cukup kuat kalau ini terus berlangsung ke industri manufaktur terutama, Mbak Jessica. Tapi sejauh ini untuk ekspor Indonesia yang paling terpengaruh di sisi yang mana, Pak? Dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China yang sekarang kembali bergulir. Sebenarnya kalau first round efeknya kita tidak terlampau besar, karena kalau dengan Amerika sebenarnya porsi perdagangan kita itu kan tidak lebih dari 10% ya. Jadi ada beberapa sektor memang yang cukup besar kita ekspor ke sana seperti pakaian, lalu juga alas kaki, industri perikanan, furniture ya. Yang ini banyak ekspornya sudah sebenarnya kita sangat bergantung ke pasar Amerika. Nah, itu kenapa kita perlu berdiversifikasi karena ini sudah lebih dari 50% ya ekspor kita ke sana. Tapi yang paling kita khawatirkan sebenarnya second round efeknya ya. Ketika ini juga berimpact ke negara-negara lain seperti Eropa dan terutama China, karena hubungan dagang kita dengan China ini lebih besar.
akhir-akhir ini ada pertumbuhan yang lebih signifikan hubungan dagang kita dengan China. Jadi kalau China juga nanti terimpact ekonominya, tentu juga akan ada dampak atau second round effect ke Indonesianya, Mbak Jessica. Second round effect, Pak. Lalu bagaimana kesiapan Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter dan juga fiskal? Apakah memang kebijakan yang kita miliki di dalam negeri ini mampu untuk merespon bila memang nanti ada guncangan perang dagang selanjutnya? Ya, itu kenapa kebijakannya harus integral ya, Mbak Jessica. Jadi bukan hanya fiskal, moneter, tapi juga kebijakan perdagangan, investasi, maupun juga reformasi struktural dalam rangka kita juga perlu menggait investasi langsung ya. Jadi yang kebijakan-kebijakan yang sifatnya reformasi struktural ini juga perlu kita lanjutkan karena kita khawatir ini kita lihat nih kan belum berkesudahan sebenarnya sejak awal tahun ini masih berkecamuk. Jadi kalau ini perang dagangnya berlangsung dalam jangka menengah, kita perlu ada persiapan-persiapan, bukan hanya mengandalkan kebijakan fiskal atau moneter saja. Jadi harus integral dengan kebijakan-kebijakan lain. Selain juga kita harus mengapproach wilayah-wilayah lain, negara-negara selatan misalnya lewat BRICS, ataupun negara Eropa, lalu juga Amerika Latin untuk mencari peluang-peluang diversifikasi tujuan pasar baru ya. Sehingga kita bisa tetap bisa mendapatkan juga ekspor ya di kawasan-kawasan baru tersebut. Baik, akan membuka peluang-peluang pasar yang baru ini masih menjadi PR untuk kita bersama. Terima kasih Bapak David Sumual, Chief Economist BCA sudah bergabung dan memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.